belajar agama. Sudah istirahat tadi? Yuk sekarang dibuka buku paket agamanya, kita mau belajar. Dibuka halaman 65. Nah, karena kemarin itu Maria sudah diberi kabar oleh malaikat Gabriel tentang kabar gembira bahwa Maria akan mengandung anak laki-laki, yaitu bayi Yesus. Nah, ini saatnya adalah kelahiran Yesus. Nah, kita akan melihat gambar-gambar dan juga nanti Budita akan menceritakan sedikit ceritanya ya. Ceritanya kelahiran Yesus itu bagaimana. Nah, yuk sekarang dibuka halaman 65. Nah, di sini ada lagu Hai Anak Semua, tapi Budita kurang bisa menyanyikan. Mungkin nanti kalian bisa dengan mama sama papa menyanyikan ya. Sekarang kita perhatikan yuk. Yang ini 67. Yuk, yang penting ini nih yang diamati dulu gambarnya. Lalu kita nanti melihat keterangan di bawahnya juga ya. Nah, yuk anak-anak diperhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa? Ini yang kita pelajari kemarin, yang kita sudah baca ceritanya kemarin, yaitu tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, kemarin sudah tahu ya ceritanya bagaimana ya ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria. Nah, ini gambarannya seperti ini. Malaikat itu datang kepada Maria itu, terus Maria menjawab apa kemarin? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayo, siapa yang sudah hafal perkataan Maria? Nah, dihafalkan ya. Lalu gambar yang kedua ini. Wah, Maria itu ternyata sudah mengandung bayi Yesus selama 9 bulan. Nah, ini adalah waktunya Yesus itu lahir. Nah, ini Yusuf dan Maria mencari penginapan. Nah, ini Yusuf suami Maria itu mencari penginapan untuk supaya Maria itu bisa melahirkan bayi Yesus dengan nyaman. Nah, ini lihat, ini Yusuf, Bapak Yusuf itu menuntun keledai. Keledai itu seperti kuda tapi pendek kecil. Nah, keledai kalau dulu di zaman dulu itu di daerah Nazaret sana itu adanya keledai. Nah, keledai Maria itu menunggangi keledainya dan mencari penginapan bersama Bapak Yusuf. Nah, ini mencari penginapan, mencari terus. Tidak ada penginapan yang buka. Tidak ada penginapan yang mau menerima mereka. Penginapan itu penuh semua. Karena itu kan orang-orang itu rame untuk mengunjungi penginapan. Kalau sekarang itu penginapan itu seperti hotel. Nah, hotelnya itu penuh semua. Nah, atau rumah sakitnya itu penuh semua. Tapi Maria ini harus segera melahirkan. Bagaimana caranya supaya nyaman melahirkannya dan bayi Yesus juga tertolong, nyaman, setelah lahir itu bisa dirawat, begitu kan? Nah, mereka tidak menemukan penginapan. Tapi di halaman 68 nih lihat, bayi Yesus itu lahir dalam gua di daerah Bethlehem. Nah, nih lihat gambarnya. Yesus lahir dalam gua di Bethlehem. Nah, ini anak-anak. Nih. Walaupun tidak ada penginapan, tetapi di dekat Bethlehem situ, di daerah Bethlehem, itu ada seperti gua. Gua itu adalah kandang ternak seperti sapi, kambing. Nah, di situ kuda itu mereka itu tempatnya mereka. Nah, tetapi di situ ada palungan yang nyaman. Palungan itu tempat yang untuk menaruh jerami-jerami untuk makan hewan gitu.
itu sama Maria itu diberi kain bersih, diberi kain yang nyaman, lalu untuk menidurkan bayi Yesus. Maria sudah melahirkan bayi Yesus. Nah, ini ada kambing-kambingnya di sekitar sini, ada ayamnya juga. Nah, Bapak Yusuf juga menerangi guanya itu supaya terang pakai lilin gitu. Kalau zaman dulu belum ada listrik, adanya hanya lilin begitu. Nah, nih anak-anak, bayinya sedang menangis karena ya bersuka cita, senang, wah sudah lahir ke dunia. Nah, Maria, Yusuf juga sangat senang akhirnya bayi Yesus itu bisa dilahirkan dengan selamat. Nah, walaupun bukan di hotel yang nyaman, bukan di rumah sakit, tetapi Yesus itu lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir di dalam gua yang berfungsi untuk kandang hewan. Nah, kalau kalian ditanya, bayi Yesus lahir di mana? Di gua, tetapi gua itu termasuk juga kandang. Kalau misalnya kalian menjawabnya gua juga boleh, menjawab kandang juga boleh ya. Gua, tapi memang itu untuk kandang hewan. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nih, ini gambar. Ini juga sebagai gambaran kalau misalnya ada bayi, itu semua pasti akan senang. Mereka berdoa untuk bayi ini. Nah, ini lihat, anak-anak ini untuk berdoa untuk bayi ini. Nah, ini Marianya, ini Bapak Yusufnya. Nah, ini tiga orang ini adalah orang Majus dari timur. Nanti kita akan pelajari siapa sih 3 orang Majus dari timur itu. Nah, nanti kita akan pelajarinya. Sekarang kita lihat yuk. Ini adalah tugas kalian, tapi sudah melihat gambar-gambar tentang tentang Yesus lahir. Sekarang ini ada tugas kalian. Ini di sini ada tabel berwarna biru. Nah, ini di atasnya tertulis, tulis perbuatan baik yang pernah kamu lakukan kepada orang tua, guru, dan temanmu. Coba kalian hanya menyebutkan satu perbuatan baik saja. Misalnya untuk orang tua, perbuatan baik yang dilakukan apa? Tidak tidak ngeyel atau tidak membantah perintah orang tua misalnya. Satu perbuatan baik saja. Lalu kepada guru, mengumpulkan tugas tepat waktu misalnya, itu juga perbuatan baik loh. Nah, kepada teman, apa coba? Misalnya pernah berbagi bekal misalnya. Nah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pernah alami, perbuatan baik apa yang pernah kamu lakukan kepada orang tua, guru, dan teman, kalian tuliskan di sini. Masing-masing satu saja ya. Membuat tabel seperti ini, lalu tuliskan seperti ini. Seperti contoh di buku paket ini. Oke? Nah, setelah itu bawahnya kalian tulis rangkuman ini. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Nah, nanti kalian tulis supaya diingat-ingat. Nanti rangkuman-rangkuman yang kalian tulis-tulis itu, yang sebelum-sebelumnya di pembelajaran sebelumnya, itu nanti sebagai acuan atau sebagai bahan belajar kalian. Supaya apa? Supaya besok ketika ada latihan soal, ada ulangan, ada PTS, ada PAS, kalian bisa mengingatnya ya. Kalau tulisan kalian sendiri, pasti kalian bisa mengingat. Nah, itu ya anak-anak ya tugasnya. Tugas agama adalah menulis perbuatan baik yang pernah dilakukan dan juga menulis rangkuman. Itu saja tugas dari pembelajaran agama. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke Bunda dan Bupor. Jelas ya anak-anak ya? Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak tadi sudah belajar tematik, sudah belajar agama. Sudah cukup ya belajar kita hari ini ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Iya, harus mengumpulkan dengan tertib. Sekarang sudah
cukup, kita tutup dengan berdoa dulu. Ya, sekarang kita berdoa, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Saat kami belajar. Sekarang kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Berkati kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai belajarnya. Nanti tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Semangat ya!